Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi didukung oleh Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal. Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan atau Biro HAK adalah unit kerja dalam Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan dan fasilitas pelayanan teknis persidangan, dukungan pelaksanaan tugas administratif kepanitraan, serta dukungan tata usaha kepanitraan. Biro HAK terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian hukum dan administrasi kepanitraan yang terdiri dari subbagian hukum dan subbagian tata usaha kepanitraan. Yang kedua, bagian fasilitas dan pelayanan teknis persidangan yang didukung oleh subbagian fasilitas persidangan dan subbagian pelayanan teknis persidangan. Selain itu, dalam Biro HAK juga terdapat rumpun jabatan fungsional. Saya, Tatang Garjito, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan bersama seluruh jajaran, berkomitmen penuh untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan melakukan pembenahan dalam 6 aspek, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Biro HAK progresif dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Biro HAK telah ditetapkan sebagai unit kerja pada Sekretariat Jenderal yang sudah siap untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK. Biro HAK merupakan salah satu core bisnis Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara konstitusi, terutama dukungan hukum dan administrasi kepanitraan. Semoga Biro HAK berhasil meraih predikat WBK serta di masa mendatang dapat meningkatkan capaian dengan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Biro HAK menetapkan role model bukan hanya dari level pimpinan, namun juga dari level pelaksana, sehingga dapat menjadi teladan bagi rekan kerja pelaksana di lingkungan kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan. Dalam rangka mewujudkan visi MK untuk menjadi lembaga peradilan modern dan terpercaya, pemanfaatan teknologi informasi telah diterapkan pada seluruh layanan di Biro HAK. Sejumlah aplikasi unggulan dikembangkan seperti Simple MKRI untuk pengajuan permohonan secara online, SIMPP sebagai bagian sistem manajemen penanganan perkara konstitusi secara online, yang semuanya dilakukan guna mendukung kinerja agar lebih efektif, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan keadilan di Mahkamah Konstitusi. Biro HAK juga menetapkan Agents of Change sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi juga digunakan untuk memfasilitasi rangkaian proses persidangan. Di antaranya, aplikasi checklist sidang sebagai upaya monitoring kesiapan sarana dan prasarana sidang, pelaksanaan persidangan daring melalui teknologi video conference, dan kemudahan akses terhadap risalah sidang, putusan, dan anotasi putusan Mahkamah Konstitusi melalui laman mkri.id. Biro HAK
mendapatkan beberapa penghargaan sebagai pencapaian hasil dari upaya perbaikan sistem kerja. Di antaranya, penghargaan penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2019 dan tahun 2021, serta penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM untuk Biro HAK sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHM. Selama mengikuti persidangan secara daring, saya tidak merasa adanya kendala secara teknis maupun administratif. Persidangan berjalan sesuai dengan tata laksana layaknya persidangan secara luring. Terkait dengan pemanggilan sidang pun tidak ada kendala sama sekali. Pemanggilan sidang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu dekat dengan waktu persidangan, sehingga kami sebagai pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan hal-hal terkait dengan persidangan. Kerjasama antara dua lembaga tinggi negara yaitu antara DPR dan Mahkamah Konstitusi sudah terjalin sangat baik. Sampai dengan saat ini kami melihat Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan MK selalu menegakkan integritas dalam memberikan layanan administrasi penanganan perkara konstitusi. Untuk itu, kami sangat mendukung agar Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan MK bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Semangat! Jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan seringkali menghadiri persidangan daring atau luring, menyerahkan keterangan Presiden, mengakses informasi di salah sidang, dan bekerjasama dalam pemuatan putusan di berita negara. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sangat mendukung upaya Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan Mahkamah Konstitusi dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Demi terwujudnya dukungan penanganan perkara yang modern dan terpercaya di Mahkamah Konstitusi, saya Panitera Mahkamah Konstitusi sangat mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan. Sebagai upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja guna membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan memiliki jargon progresif, SDM yang profesional dalam bekerja, berintegritas memegang nilai kejujuran, dan memilih cara kerja yang efisien dalam mencapai tujuan, serta berpikir inovatif dalam peningkatan layanan. Adakah ZI di mantamu? Adakah ZI di hatimu? Biro siap. Biro satu. ZI Biro GOD. Good job. ZI Biro progresif, profesional, berintegritas, efisien, dan inovatif.